Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Bella Cahaya Putri, MPM 601998 dari Prodi PGSD kelas 7F, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Dosen pengampus saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap, prinsip didaktik, metodik, serta prosedur dalam pendidikan kelas rangkap, dan yang terakhir aneka model interaksi kelas rangkap dalam pendidikan kelas rangkap. Nah, kelas rangkap merupakan situasi pembelajaran saat seorang guru dalam suatu kelas mengajar 2 atau 3 kelas sekaligus. Kelas rangkap ini terjadi karena terbatasnya ruang kelas, jumlah murid yang sedikit, atau jumlah guru yang kurang. Prinsip pendidikan kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh para guru SD. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran, PKR mengikuti pembelajaran secara umum dan khusus. Adapun prinsip yang mendasari PKR ini, yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dan yang keempat, dalam PKR terjadinya pemanfaatan sumber secara efisiensi. Nah, dari keempat prinsip tadi akan saya jelaskan. Prinsip yang mendasari PKR yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Maksudnya, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang sama harus bermutu dan bermakna. Artinya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Selama berlangsungnya PKR, semua murid harus aktif menyatu pengalaman belajar yang bermakna. PKR tidak memberi toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru tidak terampil mengelola PKR. Misalnya, waktu tunggu yang lampau lama, pembentukan kelompok yang berkepanjangan, atau pindah kelas yang menyita waktu. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa mendapatkan perhatian dari guru secara terus-menerus. Yang keempat, dalam PKR terjadinya pemanfaatan sumber secara efisien. Dalam pembelajaran, sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber tersebut harus dimanfaatkan secara efisien. Materi selanjutnya yaitu model pendidikan kelas rangkap. Dilihat dari pengorganisasian mata pelajaran, kelas atau rombel atau rombongan belajar, dan ruangan, terdapat beberapa pola dasar PKR sebagai berikut. Yang pertama, ada model PKR 211, misalnya kelas 1 dan kelas 2 belajar menyanyi dalam suatu ruangan. Model PKR yang 221 contohnya seperti kelas 3 belajar di IPA dan kelas 4 belajar IPS dalam suatu ruangan yang sama. Model PKR 222 misalnya kelas 3 belajar IPA di ruang 1, kelas 4 belajar IPS di ruang 2 yang terhubung dalam satu ruangan. Model PKR yang 311 misalnya kelas 4 di kelas 5, kelas 6 belajar menyanyi dalam suatu ruangan yang sama. Model PKR 321 kelas 1 dan kelas 2 belajar menulis, dan kelas 3 belajar matematika dalam suatu ruangan. Model pembelajaran 322 kelas 3 dan kelas 4 belajar IPS di ruang 1 dan kelas 5 belajar IPA di ruang 2 yang terhubung dalam suatu ruangan tidak terpisah. Model PKR 333 kelas 3 belajar IPA, kelas 4 belajar IPS, kelas 5 belajar matematika dalam 3 ruangan dalam satu ruangan lain terhubung dengan satu pintu khusus untuk model 111, yakni satu kelas belajar mata pelajaran yang dengan beberapa topik yang berbeda dalam satu ruangan merupakan satu model PKR. KS. Materi selanjutnya yaitu prinsip didaktik dan metodik dan prosedur dalam PKR. Didaktik berasal dari bahasa Latin yaitu didasco, yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metode juga berasal dari bahasa Latin, yaitu metodos, artinya jalan. Dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar.
Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Sementara itu, ilmu mengajar atau mendidik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan dari ilmu lain yang sesuai dengan upaya membimbing menciptakan situasi belajar. Yang harus kita perhatikan, yang pertama menarik perhatian murid, yang kedua menimbulkan motivasi belajar, yang ketiga memberi acuan belajar, dan yang terakhir membuat kaitan materi satu dan yang lainnya. Kita dapat menarik perhatian murid dengan cara memperlihatkan benda, alat, gambar, atau yang berhubungan dengan materi pembelajaran hari ini, memberikan salam atau aba-aba perhatian, membunyikan sesuatu, misalnya peluit atau yang lainnya. Nah, misalnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, maka kita akan memberikan aba-aba seperti ini. Anak-anak, coba perhatikan ini apa? Nah, di sini kita telah membuat media jari dengan jenis pekerjaan, yaitu misalnya ini koki. Nah, anak-anak tersebut akan memperhatikan ke sini atau melihat arah sini ya. Bisa juga kita menggunakan, kalau misalkan kita bilang duduk diam, anak-anak semua bilang hem. Jadi anak-anak mengikutinya. Misalkan coba ya, duduk diam, anak-anak akan menjawab hem. Yang kedua, kita akan menimbulkan motivasi belajar. Motivasi belajar misalnya sebelum pembukaan kita memberikan wejangan, memberikan ceramah sedikit tentang motivasi agar mereka tetap semangat belajarnya. Nah, yang ketiga, kita memberikan acuan belajar. Maksudnya kita memberikan arahan pembelajaran kita hari ini apa, dan tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini apa. Kita harus menjalankan itu. Dan kita harus mengaitkan materi. Misalnya, materi sebelumnya atau materi yang sudah kita pelajari, kita kaitkan dengan materi hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita akan merefleksi atau mengulang materi dengan tanya jawab atau evaluasi. Dengan memberikan soal, kita akan melihat apakah anak-anak tersebut mengerti dengan pembelajaran kita. Nah, untuk mengelola pembelajaran PKR yang baik, kita harus memperhatikan atau memberikan perhatian lebih dalam pembelajaran. Karena dalam PKR ini kita harus mengetahui karakteristiknya, karena karakteristik anak PKR dengan kelas biasanya itu sangat berbeda. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang aneka model interaksi pada kelas rangkap. Pelaksanaan PKR memerlukan penerapan berbagai model pembelajaran yang berpotensi untuk mengaktifkan siswa. Menurut Winata Putra 1997 mengadaptasi beberapa model yang tercakup dalam dua kelompok. Yang pertama, model proses belajar arahan sendiri. Yang kedua, model proses belajar melalui kerjasama yang meliputi A. Model olah pikir sejoli, B. Model olah pikir berebut, C. Model konsultasi interaksi kelompok, D. Model tutorial teman sebaya, E. Model tutorial lintas kelas, F. Model diskusi meja bundar, G. Model tugas dan diskusi dan resitasi, dan yang terakhir model aktivitas tugas terbuka dan tertutup. Baik, itulah presentasi atau penjelasan materi dari saya, Bella Cahyati Putri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.